Pak Marbot, Ustadz Suprayogi dan lain-lainnya. Para hadis semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu tawakufan. Mungkin Bapak ada yang belum tahu, mungkin ada yang pengen tahu, ada yang kepo, ada yang penasaran apa sih tawakufan itu. Itu kalau mungkin kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, biasa aja. Tawakufan itu artinya berhenti, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya semua kegiatan majelis taklim itu diberhentikan, ditutup dengan paksa. Mau gak mau harus ditutup. Kenapa? Karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Ini ada tulisan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah haji, puasa. Sucikan hati, bersihkan diri, dan cucilah baju menuju bulan yang suci. Sebenarnya kalau dikatakan Ramadan bulan suci, iya. Tapi bagi siapa? Bagi siapa? Kita akan mendengar para pengkultum-pengkultum kita, penceramah-penceramah kita, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Benar. Itu bagi yang diberkahi. Kalau gak dapat berkah, enggak ada bedanya Ramadan dengan Desember. Bulan penuh ampunan. Iya, bagi siapa? Yang diampuni. Nah kalau nggak diampuni, apa bedanya Ramadan dengan Agustus? Bedanya itu masalah di situ. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi bulan Ramadan? Cuma satu aja, Pak. Ini saya sudah dijemput nih, jemputannya sudah ada nih. Ya, nggak banyak-banyak. Cuma satu sikap kita ini, cuma satu menghadapi bulan Ramadan. Apa? Yu'adzimu man 'azzamallah wa yusaggiru man saggarallah. Tugas kita sebagai orang Islam itu cuma satu, mengagungkan apa yang diagungkan Allah Ta'ala dan merendahkan, meremehkan, menista apa yang dinistakan Allah SWT. Jadi kalau bulan Ramadan ini Bapak sebelum masuk, mungkin ada yang sebelum memasuki saja itu kok rasanya aras-arasan, rasanya kebeban, rasanya keberatan. Itu alamat sudah, alamat apa? Alamat sudah gak bakal mengagungkan bulan Ramadan. Belum datang kan udah kelihatannya kebeban. Justru sebelum datang itu rasa perasaan apa? Seneng. Emang ada apa di Ramadan? Gak ada apa-apa, biasa aja. Yang ada cuma es buah, sop buah, kolak. Apa lagi? Lontong, ya. Es teler, es doger, dan es yang lain. Nah, jadi tugas kita mengagungkan bulan Ramadan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat yang dulu bukan apa gak ada puasa? Ada puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu ada di zaman dulu namanya puasa Daud. Puasanya Nabi Daud alaihissalam, sedina puasa, sedina ora, sedina puasa, sedina ora. Cari puasa, cari enggak. Ada lagi puasa Asyura. Tapi kalau Ramadan hanya khusus umat Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan Ramadan kepada umat-umat yang lain. Saya mau ambil cerita nih. Kalau kita masuk bulan Ramadan kagak ngapa-ngapain, lalu apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan? Ada 5 ritual, 5 ibadah yang semestinya dikerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama, orang tidak akan bisa mengerjakan 5 ini, ibadah 5 ini kalau gak dapat pitulung, kalau gak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tua itu mulai bulan Rajab dia sudah berdoa, Allahumma barik fi Rajabah, ya Allah berkailah di Rajab. Nanti Syaban, minta berkah di bulan Syaban, wa balikna Ramadan, ya Allah perpanjangkan umur kami ya Allah sampai kami bisa mencapai bulan Ramadan. Nanti kalau sudah mencapai Ramadan, ngapain? Wa inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Nanti ya Allah kalau sudah sampai bulan Ramadan nih, ini belum tentu ada yang sampai nih. Siapa tahu ntar malam siaran masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak bisa. Mudah-mudahan kurang 2 hari, sama yang bisa menanggung umur 2 hari.
Nanti ya Allah kalau sudah sampai bulan Ramadan, berilah kami kekuatan. Please give me a power. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk bisa puasa. Tanpa pertolongan Allah Ta'ala gak bisa puasa, Pak. Saya mau tanya, apakah orang pelumpang pasar ular kalau Ramadan pada puasa semua? Oh, jawabnya kagak. Yang puasa ya puasa, yang kagak banyak. Wa inna 'ala syam. Kok tukang ojek? Orang mengaris kok. Lah. Waduh, pelampiasan tukang gojek. Wa inna 'ala syam. Berilah kami power, please give me a power. Berilah kami kekuatan ya Allah supaya bisa puasa. Tanpa betul kagak bisa. Wal qiyam. Pertama puasa, siangnya puasa, malamnya terawih. Berilah kami ya Allah kekuatan untuk bisa terawih. Tanpa beri kekuatan Allah Ta'ala, tanpa pertolongan Allah tidak bisa terawih. Apakah orang pelumpang pasar ular kalau malam Ramadan pada terawih semuanya? Oh kagak. Yang terawih paling banyak apa itu? Masjid penuh seminggu awal Ramadan penuh banget. Kenapa? Nostalgia, kenang-kenangan. Setahun sekali. Kalau setahun sekali kegamannya kebangetan. Jadi masjid itu ramenya apa? Satu, kalau ada awal-awal Ramadan rame. Kedua, PHBI rame. Ketiga, menjelang pemilihan ketua DKM rame, Pak. Itu rame masjid. Kenapa? Ya itu masing-masing orang akan ikut andil, akan ingin berpartisipasi dalam pemilihan DKM. Yang kedua, yang ketiga nih apa? Wa ini ya Allah berilah kami kekuatan, berilah kami power untuk bisa baca Quran. Lah baca Quran ini jangan sampai gak baca. Ini setahun sekali kalau gak baca. Banget ternyatanya kitab suci orang umat Islam itu jarang sekali umat Islam yang baca. Ya ada baca paling yang tua-tua. Kenapa? Sudah menyadari mau kemana lagi sih? Mau kemana lagi sih? Ya itu. Kalau nggak taruh di depan pintu, ngapain? Penangkal vampir, penangkal tuyul, dibuat sih iman. Nah kapan lagi? Kalau nggak dapat kekuatan Allah Ta'ala nggak akan baca kecuali di rumah Ramadan. Nggak setahun sekali nostalgia baca Quran daripada nggak baca sekali dalam setahun. Lah ini sudah berapa puasa yang mesti dikerjakan? Tarawih, Quran, sedekah. Sedekah ini penting. Sedekah ini tolak balak, terutama sedekah pagi. Kalau mau sedekah itu pagi-pagi subuh bawa duit nih, 2 miliar, 3 miliar. Hah? Walaupun 5.000. Bakiru bisadaqah fa'inal. Ini fa'inal bala la yatakhattah. Pagi-pagilah kamu sedekah, karena bala itu tidak akan melangkai orang yang sedekah pagi itu masalah. Yang terakhir ada biayanya, ini singkat saja Pak. Ini yang mesti dikerjakan apa? Umroh. Biayanya besar. Umroh di Ramadan itu lebih gede pahalanya daripada umroh dari biasa. Nah ini cerita ini ya cuma ini ya yang bisa-bisa saja. Puasa bisa insya Allah. Tarawih bisa. Quran? Ya. Sedekah? Malah bisa lagi. Ya ini 4 aja. Daripada mending, daripada enggak. Ya, ini orang kaya-kaya doang, Pak. Kita kan enggak kaya, Pak. Kita kan Gojek. Ya situ aja, mudah-mudahan. Nah, terakhir saya akhiri dengan satu cerita. Ada seorang Majusi punya anak. Anaknya tuh makan di siang Ramadan. Dimarahi sama bapaknya. Kamu buat malu. Kamu tidak menghargai orang-orang Islam. Orang Islam pada puasa, kok kamu makan di siang hari? Dipukul anaknya. Kenapa? Ini Majusi, walaupun dia Majusi, dia mengagungkan bulan Ramadan dengan melarang anaknya makan di siang hari. Ini Pak, jangan sampai kita ini gara-gara ini Allah Ta'ala memberi hidayah. Si Majusi tadi dapat hidayah masuk Islam gara-gara mengagungkan yu'addim ma'addamallah, mengagungkan apa-apa yang diagungkan sama Allah Ta'ala. Itu masalahnya Pak. Jadi kalau Islam jangan meremehkan. Kalau gak puasa berarti gak puasa, gak ada udzur, berarti meremehkan itu. Orang Islam yang gak puasa di bulan Ramadan itu menistakan bulan Ramadan, tidak mengagungkan bulan yang diagungkan Allah Ta'ala. Apalagi kalau gak puasa mesti ngumpet. Mending Pak, makanya di kamar, makanya di WC, masih mending itu.
Loh, masih mending karena dia masih menjaga. Tapi kalau sudah ngerokok di depan nggak puasa, makanya terang-terangan di siang bolong juga, ini sudah hancur-hancuran dah. Karena dia nggak punya rasa malu dan juga tidak mempunyai kemaluan. Kenapa? Ya ini kan ada nggak punya ini Pak, ini namanya menistakan agama seperti ini. Kenapa? Dia gak ada rasa malu. Masih kan ya malu, masih kalau makan di kamar, makan di rumah, masih mending. Masih mending. Kenapa? Masih ada rasa malu dengan masyarakat ini. Makanya rasa malu penting, Pak. Sahabat Hudzaifah bin Yaman ini terakhir pernah telat Jumatan. Ya. Kalau telat Jumatan, dia jalannya gak lewat kampung, dia muter, Pak. Ya Hudzaifah ditanya, kenapa kamu kok muter? Gak ada bagusnya orang yang gak punya rasa malu sesama mana manusia. Kenapa? Dia telat Jumatan. Orang yang mau ke masjid, orang pada bubar. Nah kalau terang-terangan, terus gak punya terang-terangan, kayak orang apa? Habis minum pil KB. Ya kalau rasa malu, masih ngumpet. Jadi rasa malu itu penting. Karena malu itu al-haya minal iman. Nah, itu. Ya tapi diusahakan, ini buka puasa ini dosanya seabrek Pak. Dosanya seabrek-abrek. Terakhir, ini terakhir beneran Pak, habis ini doa. Orang datang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanya, ya Rasulullah, kalau saya hanya sholat 5 waktu, tidak sholat lain, enggak sholat lain, enggak sunah-sunah kagak sama sekali, cuma 5 waktu. Yang kedua, saya hanya puasa Ramadan doang, puasa sunnah kagak, Ramadan doang. Saya mengerjakan apa yang saya yakini halal dan saya menjauhi apa yang saya yakini haram. Pertanyaan, apakah saya masuk surga? A'adkhulul jannah, pertanyaan sahabat tadi, apakah saya masuk surga? Apa jawab Nabi? Iya. Nabi cuma jawab iya. Ini kalimat iya bertahan 1400 tahun yang lalu. Dari mulai Nabi bicara ini, sabda ini sampai sekarang. Iya. Pengertiannya, oh iya kok enggak? Iya. Apakah saya masuk surga? Iya. Apakah saya masuk? Iya. Itu aja. Naam. Waqala naam. Ini pengertiannya kalau nggak puasa Ramadan, jalan menuju surga sudah keliru. Yang ada menuju Pelumpang dan pasar. Iya, udah keliru duluan. Karena ini tiket puasa Ramadan doang, kagak puasa lagi. Apakah masuk surga? Iya. Berarti kalau nggak puasa Ramadan, kagak puasa sudah nggak ada apa, sudah nggak ada harapan dalam arti nggak bisa didukung dengan puasa-puasa yang lain. Itu masalahnya. Saya kira cukup Pak, ini sudah ada yang menunggu. Saya lihat juga wajah-wajah yang kurang bersahabat. Benernya dari Allah, salahnya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamitan ya.